Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Terima kasih banyak buat jamaah dari Pandeglang. Mana tepuk tangannya? Tanya dulu, Li. Coba tes dulu. Dari mana? Oh gitu, oh, tepuk tangannya mana dong? Ayo, yang di rumah juga semangat ya, sama-sama ya. Saya mau tanya dulu sebelumnya jamaah. Punya anak? Banyak apa dikit? Anaknya kalau lagi sedih ibu kepikiran gak? Kalau ibu lagi sedih anaknya kepikiran gak? Kalau ibu lagi sedih anaknya kepikiran gak? Belum tentu ya Bu ya. Kan gak tahu. Ibu kalau lagi sedih diumbar-umbar apa diumpetin? Diumbar, diumbar. Ih, nah aku lagi sedih. Gak usah cari contoh orang lain. Kenapa begitu? Contoh Mas Padli aja. Ah. Kira-kira yang selalu nelpon Padli waktu Mama masih hidup siapa? Mama, saya juga suka nelfon sama-sama. Itu terpaksa. Oh, bisa aja enggak lah. Ada maunya. Enggak, Kalau Ustaz. Mama tiap hari nelpon nggak pagi-pagi, sore sampai malam. Telepon dia, tapi saya lebih sering saya nelfon pulang syuting saya telepon mama. Takut mama kalau nelfon saya keganggu. Soalnya saya syuting terus. Pencitraan. Pencitraan, Masya Allah. Makasih banyak. Nah tapi begini ya, yang namanya orang tua itu nggak mau ngeliatin anaknya pada saat dia lagi banyak pikiran. Mungkin anaknya belum bayaran sekolah atau bayaran kuliah, belum tahu duitnya dari mana. Terus dia mikir gitu kan, nggak mau ngebebanin anaknya. Mah bayar kuliah udah ada, insya Allah ada. Betul gak Bu ya? Betul ya, nggak mau pusing anaknya. Ya udah anaknya tenang aja, udah belajar aja kamu ini. Masya Allah luar biasa. Cintanya seorang ibu kepada anaknya yang nggak mau bikin anaknya kepikiran tentang apa yang dipikirkan oleh orang tuanya. Nah hari ini kita bahas mudah-mudahan buat jamaah Islam itu yang di rumah tahu ya. Buat anak-anak yang lagi nonton juga makin cinta lagi sama orang tuanya, amin. Temanya apa sih hari ini? Temanya adalah yang dilakukan ibu tapi kamu tak tahu. Masya Allah. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang sampai kapanpun aku tetap putri kecil ibu. Ini Masya Allah, ini dia tayangannya. Gimana rasanya, enak banget, kangen banget. Saya rindu banget, jujur aja disuapin ibu saya, mama Yang di saya. rumah sepakat gak? Kalau gede gitu malu gak disuapin? Saya enggak pernah malu disuapin sama mama saya. Kan itu kan di restoran banyak orang. Biarin aja, emang kenapa? Sirik aja itu orang. Iya kan, pasti kan netizen cuma yang begitu Bapak. Kenapa? Iya kalau emaknya cuci tangan. Oh iya benar juga. Tapi yang namanya ibu mau pasti udah cuci tangan, bersih-bersih. Paling enggak pakai tisu basah. Biar anaknya juga nggak kena penyakit. Tapi ini Masya Allah. Abis garuk-garuk kepala, rambut. Iya, kan dia pakai jilbab, garuknya di jilbabnya. Udah duduk deh, kebanyakan salahnya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Ibu, Masya Allah, luar biasa. Tapi gini ya Beb ya, yang namanya ibu tuh berubahnya cepat banget. Kadang suka marah besar sama anaknya, ngomel-ngomel. Kamu gimana sih? Kamu tuh tadi sholat subuh gak? Tadi ibu udah bangunin berkali-kali kamu gak kelihatan sholatnya. Sholat Bu gitu. Tapi setelah itu lama-lama kemudian udah nyiapin sarapan enak buat anaknya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi pertanyaan ada yang bilang gini, Pak Mas Fadli itu kalau seandainya ibu saya marah itu marah beneran atau sebenarnya tanda sayang sih? Nah ini kita mau tanyakan sama Habib. Mohon izin penjelasannya Habib Nabil. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, guru kita dan juga Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ibu-ibu yang di studio maupun juga seluruh kaum muslimin muslimat yang nonton Islam itu indah. Tadi ditunjukkan dalam video, kemudian juga dikatakan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ya, nah saya ingin sampaikan yang pertama begini. Tadi ibu ngomel, ibu marah, ibu bawel. Ya, apakah seperti itu? Seorang ibu yang baik
dan nalurinya masih sehat, itu pasti akan menjadikan anaknya nomor satu dari seluruh keluarganya. Gitu ya. Jadi seorang ibu yang saya katakan tadi, seorang ibu yang baik, yang masih sehat. Kenapa? Ya kalau ada ibu yang bunuh anaknya, yang nyiksa anaknya, yang buang anaknya, itu berarti mungkin ada tekanan mental. Ya ada hal-hal lain gitu ya di luar. Tapi semua ibu itu pasti akan jadikan anaknya nomor satu. Kenapa dia kemudian terus ngomel? Tadi dikatakan pasti salah anaknya. Apa misalnya? Bangun susah dibangunin. Ya. Kemudian kenapa dia marah? Ya mungkin karena habis makan berantakan, nggak diberesin sama anaknya. Kenapa dia bawel? Ya disuruh sholat berkali-kali, nggak juga dilakukan, entar. Jadi akhirnya kemudian jadi bawel. Nah tadi dibuktikan, dikatakan bahwa setelah ibu itu marah, kemudian terus dia bikinkan kue untuk anaknya. Setelah dia marah, dia kemudian kasih uang jajan untuk anaknya. Setelah dia marah, kemudian dia beresin ranjang anaknya. Itu menunjukkan betapa ngomelnya, marahnya, bawelnya, itu adalah untuk kepentingan kebaikan anaknya. Ya, sampai dikatakan di dalam pepatah, kasih ibu itu sepanjang jalan. Ya. Kasih anak itu sepanjang galah. Galah itu paling panjang ya 2 meter, 3 meter. Tapi sepanjang jalan tak terukur, tak ternilai. Gitu ya. Nah dalam kata-kata lain dikatakan satu orang ibu bisa membesarkan, merawat 10 anaknya sampai besar. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang ibunya. Nah oleh sebab itu maka kita sekalian ya anak-anak ya yang baik, yang masih remaja, yang masih kecil dan sebagainya, usahakan kalau sama ibu itu nomor satu. Ya. Dalam hadis dikatakan baginda Rasul SAW menyebutkan ada seorang sahabat yang nanya, itu apa namanya, Mas Fadli nanya, siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik? Maka kata Rasul SAW, ummuka. Orang itu nanya lagi, thumma man? Siapa lagi setelah itu? Thumma ummuka. 2 kali. 2 kali ibunya. Nanya lagi ketiga. Yang ketiga siapa? Thumma ummuka. Ibunya. Baru yang keempat, thumma abuk. Bukhari wa Muslim hadis. Masya Allah. Jadi ibu itu 3 kali ayah loh. 3 kali dari ayah gitu ya. Harus berbuat kebaikannya anak kepada orang tua tuh. Ya, Masya Ibu Allah, itu lebih biasa. daripada kepada ayah. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Tepuk tangan buat Habib Nabil. Jamaah. Saya mau tanya, ada yang anaknya lebih dari 4? Ada, angkat tangan. Anaknya lebih dari 4 saya. Iya. Yang anaknya udah kerja, ada? Ada. Terus udah kerja ngasih duit orang tuanya? Kasih. Banyakan mana orang tuanya sama istrinya? Coba. Banyakan mana? Orang tuanya yang dikasih apa istrinya yang dikasih? Istrinya. Gaji anak 10 juta seandainya. Istrinya dapat berapa, ibunya dapat berapa? Nggak tahu. Ibunya 1 juta. Istrinya 9 juta. 9 juta. Tepuk tangan dong buat ibu ini, Masya Allah luar biasa. Tapi gitu ya, waktu kecil anak tuh nyusahin orang tua, bener nggak? Tapi orang tua tuh nggak pernah ngerasa keberatan, bener ya? Apa aja yang dia minta diturutin. Dia mau ini dibeliin, mau tas baru, mau sepatu baru dibeliin. Tapi setelah dewasa, berpenghasilan ya, ada anak yang sadar ngebantu orang tuanya walaupun cuma sedikit, betul ya Bu ya? Tapi ada juga anak yang namanya nggak pernah nengokin orang tua, boro-boro ngasih duit, nengokin aja enggak. Nah, terus bagaimana tuh, coba kita tanya Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, mohon izin. Nah, nih ya. Ya Bang Fadli. Bagaimana kalau sampai anak ini ya nggak bantu orang tuanya pada saat dia udah berhasil, justru ibunya juga ngerasa segan. Orang tua tuh nggak ada yang mau segan minta, ya, segan, nggak betul. mau minta Siap. orang tua, bener kan ya? Betul. Orang tuanya minta nggak usah Syam, Nggak enggak. pernah. Tapi anak yang kesadaran. Nah, bagaimana caranya menimbulkan kesadaran kepada anak, buat orang tuanya? Mau izin penjelasannya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Habib Nabil, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan membaca Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 22 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
لك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Tersirat pada ayat ini bahwa ujian berbakti seorang anak adalah ketika seorang anak itu sudah dewasa dan mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah berusia senja. Karena orang tua sudah mulai lebih sensitif. Karena orang tua sudah mulai segan karena anak laki-lakinya sudah punya istri. Orang tua sudah mulai segan karena melihat anak lelakinya juga punya anak yang harus dia nafkahi. Sehingga orang tua enggan meminta kepada anaknya. Apatah lagi sudah fitrahnya seorang orang tua tidak akan pernah mau nyusahin anaknya. Sebagaimana apa yang disampaikan guru kita Habibana Nabil Al-Musawwa tadi. Bahwasanya seorang orang tua itu yang normal ataupun yang sehat daripada rohaninya. Tentu saja dia pasti segan untuk meminta tolong kepada anaknya. Sehingga ada kesadaran daripada anaknya. Apa yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tua yang segan meminta kepada anaknya? Yang pertama, sadarilah bahwa orang tuamu itu tanpa engkau meminta, tanpa engkau memandang statusnya, dia tetap pintu surgamu. Sehingga perlakukanlah dia selayaknya pintu surgamu. Perlakukanlah ia selayaknya dia adalah ridho Tuhanmu. Kenapa? Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu. Dan murkanya Allah terletak pula pada kedua orang tuamu. Wabil khusus ibundamu. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Jaga adab. Kata Al-Quran, kalau engkau berada di sampingnya mendapati mereka dalam usia senja. Fala taqul lahuma uf. Jangan pernah berkata di hadapan mereka. Jangan pernah membantah daripada dengan mengatakan di hadapan mereka, apalagi sampai membentak mereka. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia, meskipun mungkin sang anak belum punya ekonomi untuk membantu, setidaknya ucapkanlah perkataan yang mulia saja kepada orang tua. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Bang Tepuk tangan Fadli. buat Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Sebenarnya mereka tuh pada nggak sadar, beruntung banget masih punya orang tua. Masih ada yang ngedoain ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita juga rindu gitu ya. Pengen banget didoain juga sama orang tua kita, terutama ibu kita gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita kayak sekarang gini, nggak punya orang tua. Aduh kebayang-bayang mulu perjuangan mereka. Ustadz tuh terutama anak kesayangan. Makanan kesukaannya diumpetin. Gak ada Ya kan? kesayangan. Buktinya? Buktinya? Yang di makanan di... Dengerin. Iya. Buat yang di rumah, Iya, iya. dengarkan semuanya. Ibu itu luar biasa Masya pengorbanannya. Mau tahu nggak pengorbanan dong. seorang ibu? Mau. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau. Ini ada pengorbanannya. Apa? Satu, nanti setelah yang satu ini. Oh. Mau jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa aja anak kesayangan pembahasan.